Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah pelajari migrations dan di video ini kita akan membahas mengenai factories. Oke, teman-teman bisa ke dokumentasinya. Kita ketik aja factories yang using model factories. Oke, you can use model factories. Coba kita klik ini. Ya, nantinya di file factories kita isi seperti ini. Ya, ini nama-nama kolom yang ada di tabel kita. Dan ini artinya model user, berarti tabel user ya. Ya, ini name, email. Nah, nanti dengan kelas fakir ini, nah dia akan membuat sebuah nama secara random. Ya, secara default kan kita sudah punya. Coba kita lihat ini, user factory. Ya, jadi nanti name ini dibuat namanya secara random. Kemudian email random tapi unik, artinya seluruh data yang ada tidak akan sama ya. Nah, jadi bisa gunakan perintah ini. Oke, save email. Lalu ini now artinya waktu, diisi dengan tanggal sekarang. Lalu password, nah ini artinya ini yang sudah di-hash kodenya. Lalu plain text-nya ini. Ya, ini contoh satu file user factory dan kita mau buat factory untuk ini ya, untuk kategoris dan untuk letters. Nah, caranya sama seperti kita buat migration, php artisan make. Lalu kita buat factory, kemudian kita buat namanya kategoris ya. Oke, untuk kategoris kita buat saja kategoris. Oke, kita enter. Ya, kategoris factory sudah dibuat. Kemudian kita buat lagi untuk letter. Make factory letter. Oke, selanjutnya kita isi untuk kategoris factory ya. Di sini kita buat model kategori. Modelnya apa ya nih? Kategori. Oke, kategori ya. Kategori. Ya, di sini juga kita rubah kategori. Ya, selanjutnya kita isi kolomnya ya. Kita perlu lihat dulu kolom di kategoris apa saja. Nah, kita isi name kategori sama description. Ya, kita isi name kategori. Kemudian this faker. Lalu class random element. Oh ya, mungkin kita perlu extension untuk Laravel ya. Laravel ada enggak? Oke, ini kasih besar dulu. Kita install agar dia bisa membantu kita untuk melengkapi semacam kelas-kelas. Oke, sudah. Coba kita kembali. Kita close. Oke, ini random element ya. Oke, sudah lengkap ya. Random element yang isinya array. Lalu kita buat kategorinya apa ya? Untuk surat kita buat aja kategori ini undangan. Ya, jadi dia akan ngisi secara random untuk name kategori ini sesuai dengan nilai yang ada di array ini. Undangan selalu misalnya izin, ya mungkin pernyataan. Lalu untuk kebutuhan kantor, misalnya surat ya kantoran. Ya, ini contoh saja ya. Lalu setelah itu di sini saya buat view-nya dulu. Buat wrap. Oke. Oh ya, ini bukan titik koma ya, ini koma, kemudian description. This faker ya, karena description ini panjang, kita bisa pakai paragraf. Lalu paragrafnya kita tentukan berapa banyak paragraf. Misalnya kita buat 2 paragraf.
Ya, sudah. Untuk kategoris, berikutnya kita ke letter. Ya, di letter ini dia sudah otomatis menyesuaikan nama modelnya karena tadi ya kita buat factories tadi, letter, nah, itu namanya sama dengan yang ada di model. Kalau yang kategoris tadi kita buat kategoris, tapi namanya beda dengan yang di model. Jadi otomatis kita buat tadi secara manual. Ya, kita lihat lagi nama kolom di letters. Name letter, description letter, type letter. Ya, oke, di sini saya sudah punya kolom-kolom yang ada di letters untuk dibuat nilainya. Oke, ini saya close dulu. Oke, kita isi vocab. Ini kita pakai word. Kata ya, bukan pakai name. Kemudian 3 kata saja. Oke, lalu description letter. Nah, kita pakai paragraf seperti tadi. 2 true. Untuk type letter ini, di tabel kita kan kolomnya ini tipenya enum. Jadi hanya formal atau non formal. Nah, kita isi seperti yang tadi aja. Pakai random element. Random elemen. Oke, lalu kita buat formal atau non formal. Oke. Nah, selanjutnya di sini this vector. Nah, file letter ini kita bisa pakai URL. Nanti URL-nya cetak sembarang aja dulu. Ya, covernya juga kita pakai saja URL. Karena ini kan nantinya URL file yang kita upload, file cover yang nantinya kita upload. Kemudian untuk yang kategoris. Ya, kategoris ID ini kan kita ambil dari tabel kategoris. Jadi kita buat seperti ini. Modelnya kategori, kemudian in random order first. Yang pertama ID. Oke, lalu ini ya, ini kita kasih. Jadi kita upload ya, ini ya, ini. Pastikan kita sudah lampirkan model dari kategori. Oke, nah ini kenapa error? Ini words ya, ini paragraphs. Nah itu kita lewatkan dulu, lalu user. Begitupun yang user ya, user. Nah ini model, kemudian in random order equals ID. Oke, sudah. Jadi perhatikan. Nah, ini words-nya ini harus pakai S. Lalu ini juga paragraphs. Ya, jadi seperti ini pengisian dari file factories. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menjalankan ini, dua file ini, kategoris dan letter. Oh ya, juga user factory. Nah, kita perlu setting dia di folder seeders, database seeder. Nah, di sini ada kan, ada perintah ini yang di comment, kita kasih uncomment. Oke, jadi ini perintahnya, jalankan model user factory dengan data 10. Jadi data user akan dibuat sebanyak 10 data. Oke, kita buat hal yang sama untuk kategoris dan letter. Usernya kita kasih 3 saja. Factories kita kasih ya 30. Kategoris kita kasih 7 saja. Oke, seperti ini. Setelah kita isi untuk menjalankan ketiga file ini, user, kategori, dan letter, kita ke terminal, kemudian
Kita running saja db artisan db seed. Oke, kita enter ya. Nah, ada error. Oke, di sini ini ya, kategori factory not found. Ya, karena beda sih dengan di sini. Kita buat nama factoriesnya sama dengan nama model. Oke, kita rename aja yang di sini. Di file factories, kita kasih kategori factory, lalu di sini kita buat, jangan lupa mengedit kelasnya ya. Di sini kategori factory. Oke, jika sudah, ya kita kembali running php artisan db seed, jalankan kembali seedernya. Oke, database seeding complete. Berhasil, kita lihat di php-admin. Otomatis letters ini dia sudah punya data sebanyak 30. Ya, jadi sebentar ini kasih 50. Oke, datanya sebanyak 30. Lalu ini isiannya. Nah, kita bisa lihat ini name letter. Kita buat tadi kan 3 kata. Jadi ini 3. Lalu description letter. Ini 2 paragraf. Ya, type letter kita buat random element, formal dan non-formal. Jadi isiannya secara random. Ada formal, ada non-formal. Ini file letter. Cover letter, 2 file ini berupa URL seperti ini. Kemudian ya kategoris ID. Jadi kalau kita klik, karena kita sudah buat dia sebagai relation, jadi ketika kita klik di sini, dia akan menuju ke kategorisnya. Kita klik. Oke, jadi 4 ini kategorinya izin. Oke. Nah, berikutnya ya ada user ID ya. Nah, user ID tadi kita buat berapa user ID? Kita cek 6 ya. User ID, user factory. Oh, di seeder ya, di seeder, database seeder. Ya, di sini kita setting 3, sedangkan di database dia terisi 6. Nah, kenapa bisa? Ya, tadi ingatkan ketika kita jalankan PHP Artisan yang pertama kali, dia error, dan errornya di saat mengenerate factory dari kategori. Akhirnya kedua perintah ini tidak dijalankan, karena dari kategori sudah error. Sedangkan untuk user tidak error. Jadi ketika kita jalankan yang pertama kali, perintah ini berhasil dijalankan. Jadi sudah dibuat 3 user. Lalu kita running yang kedua kalinya. Nah, dia buat lagi user sebanyak 3 data. Oke, jadi seperti itu. Ya, kita simpulkan lagi. Jadi untuk membuat factories, nah kita perlu buat dengan menggunakan PHP Artisan make factories dan perhatikan nama modelsnya. Ya, usahakan kita buat factories menggunakan nama model file ini ya. Lalu setelah kita buat filenya, nah kita isi datanya. Kita isi datanya seperti ini. Nah, setelah kita isi datanya, seluruh data factories setelah kita isi, lalu kita pasangkan di file database seeder. Nah, ini kita perintahkan jalankan factory dari user, factory dari kategori, dan dari letter. Oke, setelah itu di terminal kita jalankan perintah php artisan db seed. Oke, cukup mudah bukan? Semoga bisa dipahami. Nah, insya Allah di video berikutnya kita akan belajar menginstal Laravel Sanctum. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.